Mesin berputar, jerami terkelola, rakyat sejahtera. Ekonomi berputar. Ya, ekonomi berputar. Bersama Bobby Boss, kita wujudkan Indonesia hijau. Mantap. Sekarang kita sesi foto bareng ya. Tuh, uji coba bahan bakar yang berasal dari jerami. Ini pakarnya. Nah kan? Jadi bahan bakar dari jerami sekarang akan diuji coba ke mesin diesel. Traktor kan diesel kan? Traktor diesel kita coba. Ini nanti berhasil berarti nanti jerami yang ada di sawah daerah Lembur Pakuan ini bisa diproses. Kita ekstraksi jadi solar atau bensin. Oke. Nu gede. Nah, iya teh bahan bakar. Cek HP lah, kalau uji coba unggul tuh itu. Nah, 2, 3. Woi, hirup. Wow. Asapnya lihat Pak, asapnya. Udah, Bersih, karena dari nabati. ya. Oke, maju. Performanya. Nanti salunya Pak. Mulai. Penyertaan modal kayak berapa? Ini mungkin untuk area. Ini penemunya mana? Pak Doni. Oh. Bahan bakarnya apa saja komposisinya? Jerami, Pak. Oh, jerami ya. Ya, Nanti paling utama. diprosesnya gimana jeraminya? Diekstrak, Pak, kita, Pak. Diekstrak tuh artinya Hasilnya ada tahapan, kita haluskan dulu. mesinnya di Indonesia ada. Kita sendiri, Pak. Oh, rakit sendiri. 1000 hektar akan melahirkan berapa ribu liter? 1 hektar 3.000. Berarti kalau di sini ada sekitar 1000 hektar sini udah cukup ya. 1.000 kali 3.000. Berarti 3 juta. Lumayan lah 3 juta liter. Bisa bikin pom bensin di depan. Udah saya nanti udah mulai kerja sama Mas. Oh, salaman dah. Gak usah pakai negara, lama prosesnya. Pribadi aja. Siap. Pak Ehan keluarkan heula bahan bakarna. Nah, iya teh bahan bakar tindu jerami. Jadi engke urang nyen pabrik sorangan di dia. Siap, mohon. Jadi teu kudu make surat keterangan desa lamun nek si hareup. Oke, kita coba. Oke, engkel 1 2 3. Woi, hirup. Ya, karasana kumaha? Ringan. Mantap kan? Pokoknya 2 minggu lagi produksi massal. Lembur Pakuan, duit banyak, pinjam ke bank. Yang gitu berarti harus bikin pom sendiri dong nanti. Izin pengusaha-pengusaha yang memiliki Petra Mini itu Pak, minta dirubah Pak. Nanti kalau melalui kelembagaan kan lama. Terus kemudian kalau ada penyimpangan dikit jadi pidana, saya nggak mau Pak. Gini aja, nanti saya bikin Bobby Boss gini, Bobby Boss gini. Idenya Pak Gubernur original semua tuh. Yang menariknya Bapak itu untuk menghasilkan bahan bakar tersebut itu ada namanya semacam hutan limbah ya. Nah, itu bisa dijadikan pakan. Iya. Iya. Bisa jadi pupuk juga Pak. Pupuk saya butuh. Saya punya kolam ikan, saya punya kandang sapi, Betul, Pak. saya punya kandang kambing. Iya, Pak. Yang saya tidak punya istri, Pak. Kita mulai, Pak. Siap. Minggu depan panen, kita mulai produksi. Siap. Kita bangun aja di tempat saya langsung Ya, mangga. pabriknya. Pabriknya. Sudah ada Pak tanahnya, udah ada bangunannya, udah ada Pak. Ya, nanti MOU, Bapak berarti kan Mesin, dalam Pak. bentuk mesin, saya investasinya dalam bentuk biaya produksi. Ya. Ya kan? Salaman lagi. Selesai. Pesan moral berikutnya Pak, agenda Presiden untuk mengurangi subsidi Oh, iya. energi berkurang banyak. Kita dengan melakukan ini sudah membantu Bapak Ya, Presiden. Maksud saya kan kalau pakai kelembagaan pemerintah belum tentu besok bisa produksi. Betul Pak, uji terus. Padahal kita udah punya lab dari dinamika. Gitu Pak. Nih, berkat kecerdasan mesin berputar, jerami terkelola. Nah ini Ikhlas. nih bosnya Bobby Boss. Nah kita sudah tanda tangan MOU. Mana MOU-nya? MOU-nya, oke. MOU-nya sudah ditandatangan antara saya dengan bosnya Bobby Boss. Nah, nanti kedepannya adalah hal-hal yang bersifat teknisnya. Jadi minggu depan kita panen, maka jeraminya akan segera dibuat produksi untuk bahan bakar nabati. Iya. Dan konsumsinya hanya untuk uji coba di lingkungan Lembur Pakuan dulu. Siap. Ya kan? Setelah sukses nanti ada langkah-langkah berikutnya. Minimal seluruh jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat ke depan menggunakan bahan bakar nabati sehingga APBD-nya efisien.
APBD-nya efisien, subsidi negaranya terkurangi. Karena subsidi BBM sama tinggi. Dan ini dan kemudian alamnya terjaga. Kemudian petaninya sugih mukti. Kenapa? Karena nanti petani bukan hanya jual padi, nanti jual jerami. Aduh, gitu kan? Pokoknya jerami diolah, negara pun berkah. Amin. Halo, assalamualaikum sahabat-sahabat Bobby Boss seluruh Indonesia. Saya dalam kesempatan ini mungkin sedikit memberikan satu inspirasi bahwa sesungguhnya Bobby Boss lahir sebagai energi merah putih untuk rakyat kita, rakyat Indonesia, adalah sebenarnya terinspirasi dari Al-Quran. Tepatnya Quran surat Yasin ayat 80 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi ja'ala lakum minas syajaril akhdari naro fa idza antum minhu tuqidun. Coba perhatikan, Alladzi ja'ala lakum minas syajaril akhdari naro. Allah itu artinya adalah Allah itu membuat api itu, memberikan api sesungguhnya dari kayu yang warna hijau. Fa idza antum minhu tuqidun. Dan kemudian kamu bisa menyalakan api itu darinya. Jadi ketika kita ditanya dari mana sumber tanaman itu, ya jawabannya sesungguhnya sudah ada dalam Al-Quran, yaitu seluruh tanaman yang hijau. Seluruh tanaman yang hijau yang bisa dijadikan api. Api adalah energi. Jadi sesungguhnya Al-Quran itu sudah memberikan petunjuk yang sangat luar biasa kepada kita. Tinggal kita bagaimana melakukan riset yang cukup mendalam, bagaimana apa tanaman hijau itu, tumbuhan hijau itu yang bisa dijadikan api. Api di sini adalah energi. Jadi ketika saya ditanya dari mana tanaman itu, jawabannya terinspirasi dari Quran surat Yasin ayat 80. Terima kasih. Assalamualaikum. Pom bensin BP sudah ready bolo. Najis pakai Pertamina bolo. Ake berbete pakai Pertamina bolo. Najis pakai Pertamina yuk. Oh, langsung diserbu. Indonesia Maju dimulai dari Jawa Barat. Deddy Mulyadi dan Bobby Boss akhirnya bersepakat. Lagi-lagi Kang Deddy, pejabat satu-satunya yang gerak cepat merespon inovasi rakyat. Kali ini dia bersepakat dengan Bobby Boss untuk membangun sebuah tangki penyimpanan bahan bakar nabati, dan Bobby Boss akan menyiapkan mesin pembuat BBM dari jerami padi. Tentunya ini bukan cuma omong kosong semata, karena seminggu lagi hasilnya akan segera diuji secara pribadi. Kita tahu kalau Bobby Boss ini belum mengantongi izin untuk dijual. Oleh sebab itu, kerjasama ini hanya akan dirasakan terlebih dahulu oleh Kang Deddy dan sekitar lingkungan Lembur Pakuan. Mesin yang sekarang yang kecil ini kapasitasnya untuk berapa hektar per hari? Kapasitas outputnya 200 sampai 300 liter per hari. 200 liter itu berarti berapa hektar? Satu truk aja. Satu truk per hari? Ton. Aman. Nah itu kalau ngomong harganya berapa? Jadi Bapak itu tempat bahan baku, dari kami itu mesin dan formula. Oh, kerjasamanya itu? Iya. Tidak usah saya ngeluarin budget untuk beli mesin? Iya, Bapak kumpulin jerami aja, kalau Bapak punya jerami ya silakan. Tapi ketika Ini kan saya menghargai hak karya intelektualnya. Otomatis dong, karena ini uji coba kan diserapnya sama saya. Kan tidak bisa dulu diperjualbelikan kan, karena belum ada izin kan. Nah maksud saya, nggak apa-apa. Ini karena ini adalah uji coba saya, kemudian juga saya menghargai karya intelektual anak bangsa. Sebagai gubernur, walaupun uji cobanya pribadi, saya hitung mesinnya aja, saya bayar. Nggak apa-apa uji coba ini berhasil, dan saya percaya berhasil. Berhasil tidak berhasil, ini tanggung jawab saya. Karena saya nggak mau gratis, saya bayar. Itu kan nanti tangkinya harus di bawah tanah, Pak. Ya, ditanam di tempat saya aja. Ditanam sehingga nanti kita siapkan mesin yang portable aja. Ada kebun Pak, jauh dari sini saya udah bikinin jalan. Kurang lebih 600 meter dari kampung, cukup kan? Wah, sebenarnya memang lebih bagus kalau jauh dari Pemukiman Pak, jauh Pak, kan kita harus mengantisipasi berbagai kemungkinan. Dan sudah tetap jalannya harus udah saya beton. Kita kan lagi normalisasi sungai. Alat berat saya tiap hari butuh berapa? Truk-truknya butuh berapa? Tiap hari nggak pernah berhenti. Jadi tahap pertama uji coba ini saya berlakukan untuk juga nanti
saya akan hibahin dulu ke Pemprov. Ya, coba juga. Uji coba kan, saya ngasih hibah ke Pemprov dalam bentuk BBM. Kalau mesinnya rusak, tanggung jawab saya. Tanggung jawab kita juga, Pak. Insya Allah tidak. Ya. Coba berkali-kali soalnya, Pak. Semoga kedepannya Bobby Boss bisa segera mendapatkan izin dan warga Jabar bisa segera menikmati hasilnya. Ternyata benar apa kata kalian para netizen, ketika Bobby Boss di launching akan ada kendala-kendala yang terjadi. Coba lihat ini. Viral BBM asli Indonesia, Bobby Boss klaim nyaris nol emisi. Tapi Menteri ESDM mengatakan tunggu dulu. Dan ESDM buka suara terkait BBM Bobby Boss ini harus diuji dulu minimal 8 bulan. Gak bisa sembarangan beredar. Padahal kalau mau dibilang, bahan bakar ini udah diteliti kurang lebih 1 dekade atau mungkin 10 tahun. Coba lihat. Dan ini sudah lulus uji emisi Lemi gas. Dan RON-nya 98, udah setara dengan Pertamax Turbo. Dia udah ramah lingkungan, emisi hampir nol. Sayang dia masih uji distribusi di daerah Jonggol. Harganya lebih murah dari bensin premium. Tapi kenapa setiap penemuan anak bangsa yang luar biasa bukannya didukung, malah dibiarkan begitu saja? Bagaimana Indonesia mau maju kalau setiap ide dan gagasan yang diciptakan oleh anak bangsa cuma disia-siakan, kemudian dilupakan? Inikah yang dibilang namanya merdeka? Dasar mesin berputar, jerami terkelola, rakyat sejahtera. Bersama Bobby Boss kita wujudkan Indonesia hijau. Amin.